Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sobat Panglimun TV, saat ini saya berada di tengah-tengah dari kebun bambu ini, dan disinilah kita nanti akan menuju ke sebuah kompleks pemakaman besar ya, di zaman itu, yang merupakan makam dari seorang raja di kerajaan Giri Kedaton. Ya, yang kita tuju saat ini merupakan makam raja ke-9 kerajaan Giri Kedaton. Nah, saat ini jalannya sudah mulai terawat begitu. Nah, seperti ini untuk gerbangnya ya, gerbang pintunya memang sederhana. Nah, di sini terlihat ada nama tertulis, memang kalau di layar tidak begitu jelas. Nah, ini saya membaca Pangeran Singonegoro Giri ke-9. Ya, kita coba masuk. Teman-teman sudah ada di depan bersama Kang Petung Sewu, ada Macan Abang Channel dan Mas Den Vlog. Kita coba telusuri. Ya, selain juga makam, konon katanya di tempat ini, sebuah kompleks pemakaman besar ini merupakan ada semacam kayak kejadian pengerusakan begitu di zaman kolonial ya. Terlihat di sini batu-batu karang ini dulunya yang menutupi makam-makam di sini, dan terlihat ada masih terdapat beberapa pondasi-pondasi dari pembatas pemakaman dari seorang keluarga istana di sini. Ya, kita coba melihat lebih dekat, dan bismillah, makam dari seorang raja Pangeran Singonegoro Giri 9. Nah, untuk batu nisan yang di dalam situ adalah batu nisan asli peninggalan ya, asli, bukan batu nisan buatan sekarang. Untuk lebih jelasnya tentang keterangan dari pemakaman dan makam-makam yang ada di sini, kita mencoba untuk menghadirkan narasumber. Beliau adalah Kang Asrul, yang merupakan masih keturunan ke-19 di Trah Kerajaan Giri Kedaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke makam Pangeran Singonegoro. Kalau secara urutan raja, beliau ini ke-10 dari dirinya Mas Sunan. Cuman kalau dari segi urutan nasab, beliau urutan ke-9 dari Mas Sunan. Jadi memang makam ini dulunya itu baru ketemu itu sekitar tahun 2003. Dan ini makam Mas Singonegoro. Ini dulu tertutup karang, dan nisan yang ada di sini ini ada di bawah karang. Dulu Bu Ninis BPJP itu sempat ke sini, dan dikira Bu Ninis yang Pangeran Singonegoro itu adalah Mbak Dia, karena nisannya menunjukkan seperti laki-laki. Kemudian 2003 itu terus akhirnya ditinggal oleh Campur sampai sekitar 2018 baru ke sini lagi. Nah, ini dulu hanya 2 makam, lainnya belum muncul. Dan nggak tahu kenapa kok tiba-tiba satu persatu makam itu terlihat nisannya, kemudian terlihat nisannya. Jadi otomatis begitu ya, tiba-tiba terlihat ya. Wallahu alam. Ketika nisan itu muncul dengan sendirinya dari tanah gitu ya. Dari sendirinya. Kemungkinan ya kita secara geologi tanah saja. Geologi tanah. Nah, karena memang kena air dan sebagainya. Terus air. Terus ini Nyun Sewu untuk kepala atau nisan di posisi kepala itu katanya nggak sama ya. Nah, kenapa nisan kepala dengan kaki ini beda? Nah, ketika beliau ini 1679 menjabat sebagai Susunan Giri, dicirikan pada nisan kepala. Dan ketika 1691 itu beliau mulai menulis serat itu atau menyalin Pandong Giri pertama, 1613 atau 1691 Masehi itu dicirikan beliau menjadi seorang ulama, lebih mendekatkan diri ke ulama. Makanya nisan kaki mencirikan beliau adalah ulama, dan
nisan kepala menjadikan beliau adalah seorang Susunan atau raja. Nah, ini memang kemungkinan dari nisan-nisan ini sudah tidak pada tempatnya. bukan tidak dibentuk seperti layaknya. Karena apa? Lebih menutup diri. Dijadikan nisan seperti warga biasa. Contoh ini. Kalau yang jelas ini Patri Sosrowijoyo ini masih menggambarkan beliau raja. Masih mencirikan beliau raja. Masih mencirikan Beliau ini pejabat. Sosrowijoyo. Nah, beliau punya teman, Patri Sosrowijoyo ini punya teman dua. Pada waktu terakhir pemerintahan Giri Kedaton. Itu ada Patih Ronggo Suci dan Patih Surohido. Letaknya ada di Gunung Sari. Dan makannya gampang kok. Ya. Kita berada di sisi barat. Nah, disinilah merupakan makam dari Raden Supeno, yaitu putra dari Mbah Sunan Giri yang ke-8 ya Kang ya. Yang ke-8, putra ke-8 oleh istri yang pertama begitu. Kita masuk, kita lepas alas kaki dulu. Ya alhamdulillah, assalamualaikum ya ahli kubur. Siapa? Tak dikunci. Batu nisannya asli. Masya Allah, batu nisannya asli ini. Nah, ini wafat 1499 ini. 1499 wafatnya. Mabus Walito 1677. Misalnya tetap Kurawa. Berarti kan tidak mengatakan era atau tren. Ya, karena keluarga. Ini yang menjadi ciri khasnya Giri Kedaton kan. Giri. Apa namanya nih? Kurawal. Jadi relief ini, jenis kurawal ini adalah merupakan ciri khas dari Giri. Begitu Kang ya. Dimanapun tepatnya kalau menemukan batu nisan dengan motif kurawal seperti ini, dipastikan itu ada keterkaitannya dengan Giri Kedaton. Bisa secara genealogi, bisa secara jabatan sosial, bisa secara sanad keilmuan. Seperti itu. Oke. Ya, ini yang terakhir sebagai penanda wafat. ini batu putih Kang ya, karang putih. Yang agak gelap ini cat kayaknya ya. Nah, ini betul-betul Ada apa namanya tadi? Mahkota sorban. Ini yang dimaksud dengan mahkota sorban. Nah, ini loh. Maksudnya itu mahkota sorban itu gimana Kang? Apa? Mahkota sorban ini kan berarti ngomong ulama nih, karena memang beliau ini masih keturunan dari ulama dan jadi beliau ada masih, sisi siar begitu dalam. Dan beliau grade 1 Mas. Grade 1 ini yang dimaksud beliau ini Yuwa Raja, anak dari raja. Meskipun beliau ini tidak memangku jabatan, Masih keturunan raja. masih keturunan raja. Itu menimbulkan ini. Mahkota sorban ini. Kota surga. Kang, kalau boleh tahu Kang, kalau di sini kan tidak ada nama ya, di batu nisan ini tidak ada nama. Mohon maaf Raden Supeno begitu kan tidak ada. Mengetahui bahwa makam ini adalah merupakan makam dari Mbah Raden Supeno dari sisi apanya Kang? Sebagai akangnya ini yang masih dalam tanda kutip keturunannya ini. Jadi kalau kita menemukan makam itu kalau memang ada catatan. Kalau memang tidak ada catatan kita nggak berani. Artinya ini merupakan makam dari Mbah Raden Supeno, sudah ada catatannya. Sudah.
bahwa dimakamkan di sebelah barat dari Girisrat Kedaton gitu. Oke. Ya. Kalau kita katakan ada makam yang memang itu tidak ada catatan tapi reliefnya Giri, kita juga tidak berani menentukan ini siapa dan ini dari mana dan ini duriannya seperti apa, nggak berani juga. Karena memang ada sebuah catatan, kita berani. Oke. Ya, sepertinya ada peziarah yang mau datang. Ya, kita coba keluar dulu. Alhamdulillah. Ya, ini adalah penjelasan dari Kang Asrul. Ya, Kang Asrul juga merupakan keturunan dari Giri Kedaton yang ke-19. Kalau tidak salah begitu. Ya, Kang ya. Ke-19 ya. Jenengan. Oh, enggak lah. Nggak berani. Takut dipanggil Mbah katanya. Terus Kang Irul Kang Ipul ke-17. Jenengan ke-19. Alhamdulillah. Ya, jadi merupakan momen spesial saat ini kita jelajah di telatah Giri Kedaton ini dengan didampingi dua saudara kita ini, Kang Asrul sama Kang Irul, yang masih merupakan keturunannya. Jadi bisa dikatakan berani karena punya catatan, begitu Kang ya. Berani mengungkapkan apa yang dicatat ataupun dalam sejarah keluarga yang akan catat ya Kang ya. Spesial. Oke, cukup ya. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan, terutama dari saya pribadi. Saya belajar tentang sejarah ini karena memang jujur dari saya pribadi memang sepaham begitu bahwa memang sejarah itu ada dua, yaitu sejarah umum dan sejarah keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam budaya, salam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.